semuanya, kita dari film Rumput Tetangga. Saya Raffi Ahmad berperan sebagai Ben. Saya Titi Kamal sebagai Kirana. Saya Donita sebagai Diana. Jadi Diana ini tuh wanita karir, dia seorang PR consultant, sukses, yang ambisius, perfeksionis, tapi di balik itu tuh sebenarnya dia denial sama sesuatu yang memang dia pengen dan dia belum bisa dapat gitu. Dan dia akhirnya mendapatkan kesempatan di satu momen untuk mendapatkan apa yang dia cita-citakan sebenarnya gitu. Iya, kalau Kirana itu perannya itu dia ibu rumah tangga, ibu 2 anak yang ceroboh, clumsy banget, terus masak juga nggak becus, ngantar anak juga telat. Pokoknya dia ngerasa ibu rumah tangga yang payah banget karena sebenarnya dia itu waktu sekolah itu pokoknya akademisnya bagus banget lah, aktif di organisasi, dan dia masih memendam obsesi menjadi PR consultant yang hebat. Gitu. Kalau gue di sini sebagai suaminya Kirana, jadi kepala rumah tangga yang standar banget gitu. Standar banget. Ya suami yang ya apa adanya sih, jadi dia tuh berusaha membahagiakan tapi ya dia standar aja gitu, jadi ya begitu deh, susah sih dijelaskannya, pokoknya suami yang begitu deh gitu. Kir, bangun Kir, udah jam segini, anak-anak kan harus sekolah. Astaga, bangunin anak-anak, aku masak. Kalau gue cuma ibu rumah tangga kenapa? Nanti klimaks banget gak sih kalau misalkan mereka tahu kalau lo tuh sekarang cuma ngurusin suami sama anak di rumah. Apa keinginan terpendammu? Jadi PR consultant yang hebat, nggak perlu repot urus anak dan suami. Ben. Ini di mana sih? Ya di apartemennya Mbak Kirana. Di mana? Apartemen. Ini mobil gue semua. Iya, mau pakai mobil yang itu atau yang sana? Ini makanannya. Itu apaan tuh, Pak? Nasi Padang, Bu. Yaudah saya itu aja deh. Bapak salat ya. Udah tadi salat maghrib, Bu. Diana sama Ben. Ben yang itu udah Mbak putusin waktu Mbak mau kuliah ke Sydney. Gue mutusin Ben. Halo semua, ini adalah aktivitas keluarga kami. Ini nggak mungkin terjadi kan? Ini bukan kenyataan kan? Apa? Baju, sikap, semuanya perhatiin. Jangan permaluin kantor ini. Ngerti? Iya Mbak, maaf. Kamu sadar nggak sih nggak? Tinggal lakuin Mbak Kirana aneh. Ini semua memang kehidupan yang gue mau, tapi bukan kehidupan yang gue butuhin. Aku mau selamanya kita kayak gini. Aku sayang. Jadi yang ku mau Semangat loh sekolah. Karena kamu rawat Ben dari aku. Ben gak pernah cinta sama kamu. Karakter Kirana itu kayaknya benar-benar menurut aku karakter ibu-ibu di Indonesia kebanyakan gitu. Jadi benar-benar relate banget. Aku paling seneng sama peran yang relate sama kehidupan sehari-hari. Karena berasa banget realnya gitu, kejenuhannya, terus obsesi terpendamnya. Karena kita semua orang kan kebanyakan seperti itu. Ada penyesalan-penyesalan juga gitu. Jadi kayaknya aku harus ada di film ini. Suka banget soalnya gitu. Scene-nya itu hampir full 100%. 99%. Yang tanpa scene aku tuh 5 scene gitu. Jadi benar-benar menguras tenaga, energi karena ada adegan nangisnya, teriaknya segala macam. Dan ada satu momen scene sama sama Donita ya, sama Diana. Kita tuh harus balance emosinya. Nah itu kita benar-benar harus sering-sering latihan ya waktu itu ya supaya bisa benar-benar sama nih. Nggak boleh tinggi sebelah gitu. Itu sih. Dan itu tuh dialognya kita sambil jalan mobil tuh iya panjang bener. banget. Jadi dia sambil harus pokoknya seru sih. Nyetir terus deh gitu emosinya mesti kejaga, dan itu kan pasti kan kita beberapa shot Harus ngingetin sementara dialog. harus nginget dialog, nginget nyetir, terus udah gitu kita juga mesti nginget juga emosinya seapa karena kan nanti pas pindah shot
emosinya jumping gitu-gitu ya. Benar. Lumayan sih. Gitu. Sebenarnya bukan bertukar istri, tapi kalau gue ceritain nanti. Jangan nanti spoiler. Nanti spoiler, pokoknya intinya ya senang lah saya bisa bermain dengan cewek-cewek cantik. Enggak, cuma kan apa ya? Jangan nanti spoiler. Nanti spoilernya senang lah saya bisa punya kesempatan jadi suaminya Titi Kamal dan suaminya Donita meskipun hanya di film. Awalnya sih karena ini baru pertama kali aku main sama Raffi ya. Awalnya wah nanti kayak gimana ya gitu, chemistry-nya apa segala macam. Tapi ternyata enak banget kita di set ngobrol-ngobrol juga, sebelumnya juga sempat ketemu gitu kan, latihan segala macam reading. Jadi enak banget sih. Dan memang kalau untuk porsinya Kirana di sini kan sebenarnya dia udah 10 tahun ya bareng. Jadi kayak udah kebiasa gitulah, kayak udah jadi kayak teman gitu. Jadi emang sebenarnya bukan yang terlalu Enggak yang romantis gitu. kayak gitu. Ya kayak mungkin orang-orang yang udah 10 tahun di rumah tangga ya begitulah pastilah. Udah gak ada sayang-sayang kan. Gue 10 tahun sih. Iya sih. Maksudnya ya kadang bisa kentut. Iya bener, kentut sembarangan lah, apalah udah cuek gitu. Penyesuaian karakter dan dialog aja, tapi kalau untuk personalnya karena udah kenal jadi ya lebih memudahkan. Aku ya ini banyak jadi kegalauan teman-teman. Iya, benar. Banyak banget sih gitu antara milih kerja apa milih keluarga gitu. Dan banyak yang memilih untuk meninggalkan pekerjaan demi keluarganya gitu dengan alasan karena waktunya lah atau dilarang oleh suami atau apa gitu kan, banyak juga gitu faktornya. Tapi ada juga yang memutuskan untuk masih bisa dijalanin dengan seimbang. Kalau itu tuh balik lagi sama diri masing-masing. Karena kalau aku pribadi tuh menurut aku jadi ibu rumah tangga itu, jadi ibu tuh bukan pilihan karena itu tuh udah kewajiban. Tapi kalau kita mau berkarir atau enggak itu baru pilihan. Mau yang kayak gimana, mau seapa, porsinya segimana itu ya kita yang menentukan gitu. Aku jelasin yang soal rumput tetangganya itu sebenarnya lebih global sih maknanya gitu. Bisa nggak cuma rumah tangga, bisa dari orang yang sudah berkarir, dari orang yang mau menikah, dari orang yang masih kuliah segala macam tuh mereka punya rumput tetangga masing-masing. Jadi ada yang orang misalnya nih penyesalan, aduh kalau gue nikah sama dia pasti sekarang gue udah jadi istrinya jenderal nih, kayak gitu. Kadang di hati manusia tuh suka ada penyesalan kecil, ada obsesi terpendam, ada keinginan kayak misalnya lihat timeline sosmed orang, aduh enak ya hidup jadi dia, bisa begini, bisa begitu, yang kayak gitu kadang. Jadi film Rumput Tetangga ini benar-benar mewakili semua kalangan masyarakat yang di dalam hati kecilnya ada obsesi terpendam dan sedikit penyesalan, walaupun dia tetap mensyukuri hidupnya. Sebenarnya tadi udah nggak mau main ini film, udah nggak mau main, tiba-tiba ya perannya orangnya cancel, jadi gue yang main lagi. Jadi udah detik-detik terakhir lah. Tapi ya gue juga senang juga bisa mainnya kalau kali ini kan kesempatannya mainnya sama teman-teman yang punya skill yang bagus lah. Jadi ya apa gue juga main. Cuman tadinya memang udah nggak mau main tadinya emang. Udah nggak ada waktu tadi buat main. Cuman akhirnya pas pikir-pikir, udah deh pas dapat formatnya pemainnya bagus-bagus. Terus pemain yang itunya cancel, ya udah nggak apa-apa deh. Ya kalau Titi Kamal sih menurut kita dari tim sutradara juga bahwa ini kan film tentang Indonesia banget, maksudnya ya bukan Indonesia banget, hal yang terjadi di hari-hari banget, dan ini rata-rata sih apa ya wanita-wanita Indonesia yang udah menikah nih pasti pernah merasakan seperti ini. Nah gue cari memang sosok yang mukanya Indonesia banget, yang bisa mewakili Indonesia banget ya Titi Kamal lah. Titi Kamal tuh Indonesian sweetheart ya kalau untuk wanitanya. Nah kalau Donita kan juga apa ya bisa stylish gitu, dan ya pokoknya aku harus bisa membuat karakternya Kirana dan Diana itu yang berbeda banget gitu, tapi memiliki tetap dua-duanya harus punya kekuatan yang sama. Sebenarnya pure lagu itu sebelum waktu kepikiran penyanyinya Giselle, waktu itu saya sendiri yang kepikiran. Waktu itu sama sutradara Mas Guntur, kita tempel lagu yang coba yuk yang tahun 90-an, makanya ada lagunya Potret yang Bagaikan Langit.
Karena ini kan pengennya kita ngambil pangsa yang memang ya karena ini kan untuk ibu rumah tangga, tapi yang anak-anak muda juga biar tahu gitu bahwa kehidupan rumah tangga ya begini. Tapi kan rata-rata yang ibu rumah tangga yang angkatan kita nih kan tahunnya dengerin lagunya 90-an. Bener. Waktu itu sempat bilang, terus saya bilang, udah deh lagunya Krisdayanti aja yang aku mau. Yaudah tapi akhirnya coba di remake, belum kepikiran. Sampai filmnya selesai, baru kepikiran. Gara-gara waktu itu Gisel tuh lagi ada project sama gue, lagi ada project di Rans Music, dia duet sama Cowboy. Terus gue kepikiran, Gisel mau gak bantuin gue? Mau. Gue lupa ada Gading di dalam waktu itu lagi telepon dulu Gading, Ding sorry nih Ding, gue gak ada maksud apa-apa ya. Kalau seandainya Gisel yang nyanyi, lu bermasalah gak? Enggak apa-apa lah, gue happy-happy aja. Lagunya, oh enggak apa-apa gue happy. Yaudah daripada gue kan kondisi waktu itu sensitif kan, takut. Lu ngomong dulu nih sama Gisel, baru nanti gue akhirnya Gading lu ngomong Gisel, baru gue ngomong ke Gisel. Gisel suka banget sama lagu yang aku mau, mau banget, aku suka banget sama lagunya Krisdayanti yang itu. Akhirnya aku telepon Teh Meli Guslo, Teh lagunya jadi dia sama Gisel. Teh Meli juga, wah happy dia, Teh Meli juga suka sama suara Gisel, jadi ya udah begitu aja gitu. Jadi nggak ada maksud, jadi nggak kepikiran waktu itu memang pas terjadi pas memang keadaannya Gading sama Gisel lagi begitu. Aku juga nanya dulu ke mereka, merekanya oke ya boleh. Jadi ini salah satu film yang aku sendiri bangga lah bisa meng-create film ini karena film ini tuh value-nya adalah intinya ada pesan tuh bahwa apa yang sudah Tuhan kasih itu mungkin buat kita bukan yang kita mau tapi itu mungkin yang udah yang terbaik gitu dari Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Iya, mungkin gitu kali ya Ti. Mungkin ini bukannya ini yang ku mau tapi bukan yang aku butuhkan. Iya. Bisa. Ya bismillahirrahmanirrahim aja lah. Kalau saya sih bismillahirrahmanirrahim aja. Saya juga jadi produser di PH ini ya kita juga masih banyak belajar. Kita coba aja bikin yang terbaik gitu, yang terbaik. Ya mudah-mudahan harapannya baik aja ke depannya gitu. Hai, kita dari film Rumput Tetangga. Jangan lupa harus nonton film Rumput Tetangga tanggal 18 April 2019 di bioskop. Ayo ajak tetangga ke bioskop.